Halo anak-anak semuanya, shalom anak-anak kelas 6, selamat sore semuanya. Bapak terlambat memberikan pelajaran karena Bapak memang baru sampai di rumah. Bapak tetap mengingatkan kita untuk serius dalam belajar, sekalipun memang 3 hari kita tetap muka di sekolah, dan 2 hari ataupun 3 hari kita juga tetap berada di rumah untuk belajar. Tapi eh, tidak membuat kita bermalas-malasan. Bapak tetap menghimbau untuk lebih semangat lagi karena tidak akan terasa kalian akan menyelesaikan kelas 6 kali dengan waktu yang singkat. Ini sudah bulan Oktober, November, Desember, terus mulai nanti Januari, Februari kalian sudah mulai ujian-ujian. Terus nanti mungkin tidak terasa sudah bulan Juni dan bisa selesaikan pendidikan kalian di sekolah. Jadi anak-anak sekalian tetap semangat ya. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, Bapak mengajak kita untuk berdoa bersama terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada pelajaran sebelumnya ya Tuhan, kami telah belajar tentang pejabat dari Ethiopia yang meminta tolong kepada Filipus untuk menerangkan firman Tuhan. Dan dia akhirnya mendapatkan pengertian daripada firman itu. Dia tidak menyombongkan diri sekalipun dia pejabat. Oleh karena itu Tuhan, kami sangat bersyukur atas pelajaran itu. Kami belajar untuk merendahkan diri kami. Kami belajar untuk merendahkan hati kami. Supaya kami mau mendengar berita firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu mengubahkan diri. Kami juga belajar dari Timotius ya Tuhan. Anak muda yang mampu memimpin sebuah jemaat. Dan percaya Tuhan. Dengan perkataan, dengan perilaku, dengan kesetiaan, dengan cinta, dengan kesucian, Timotius bisa melayani dengan baik jemaat-jemaat Tuhan, bahkan yang lebih tua daripada juga Tuhan mau sekali untuk memiliki hati seperti Timotius, supaya dengan demikian perkataan kami, perilaku kami, ketulusan kami, kesetiaan kami, dan kami tetap untuk kami boleh memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang ke-11. Jika pada sebelumnya Bapak sudah mengajarkan tentang kisah orang pejabat dari Ethiopia ya, yang mau belajar orang yang dianggap biasa-biasa saja, yang dia menyadari keterbatasannya tetapi tidak menyombongkan diri, tapi dia mau belajar kepada Yesus, akhirnya mendapatkan makna firman Tuhan. Dan kita juga belajar dari Timotius, seorang anak muda yang menjaga perkataannya, perilakunya, ya, kesetiaannya, terus kesuciannya. Akhirnya orang-orang juga mau mendengar dan tertarik untuk mendengar perkataan. Bapak sudah sering kali kalau kita itu sombong, kemudian perkataan kita sombong, perilaku kita juga semena-mena, kita tidak setia, ya kita juga tidak menjaga diri kita untuk berhalal, untuk tidak melakukan dosa, maka kita akan selalu dianggap orang yang tidak baik, orang dianggap yang jahat. Tapi Timotius dia dianggap anak muda yang sangat berhasil karena dia mampu ya berkata-kata dengan baik, berperilaku dengan baik, setia, menjaga kesucian. Oleh karena itu anak-anak, biar kiranya kita belajar dan melakukannya juga. Pada bagian C ini anak-anak, supaya ini adalah tugas di kelas ya. Kalau kita bisa bermain peran, tapi karena memang kita sedang belajar dari rumah, harus belajar rumah, Bapak menerangkan sedikit tentang memahami manfaat membaca firman Tuhan melalui adegan ataupun act. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apa yang dialami oleh pejabat dari Ethiopia ketika ia membaca gulungan kitab suci yang ia bawa dari Yerusalem? Siapakah yang menolongnya untuk memahaminya dan apa yang dia lakukan? Hatinya sangat bersuka cita sekali. Sekalipun dia tidak mengerti gulungan kitab itu apa isi dan maknanya. Tetapi dia sangat bersuka cita karena mendapatkan gulungan kitab suci. Dan siapa yang menolongnya untuk memahami? Yakni Filipus. Nomor 2,
Ada 4 manfaat firman Tuhan yang ditulis dalam surat Paulus kepada Timotius sebagaimana terdapat dalam bacaan untuk pelajaran hari. Apakah manfaatnya? Yang pertama, bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, bermanfaat untuk memperbaiki. Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi anak-anak, tidak ada seorang pun yang mengatakan, aku percaya Tuhan Yesus, sehingga aku sudah tidak perlu lagi Alkitab. Kita memang percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus mengampuni dosa kita. Tapi kita itu harus terus-menerus diperbaharui, terus-menerus harus disucikan, terus-menerus harus mengikuti kehendak Tuhan, supaya apa? Supaya kita tidak kembali mengikuti jalan yang salah. Maka dengan demikian ketika seseorang mengatakan aku percaya Tuhan Yesus, maka dia akan lebih semangat dalam belajar. Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar diri kita, menyatakan kesalahan-kesalahan kita untuk bisa kita perbaiki, untuk memperbaiki kelakuan-kelakuan kita yang buruk, kita perbaiki, dan untuk mendidik kita di dalam. Jadi oleh karena itu anak-anak, jangan henti-henti untuk membaca. Kalau katakan, kalau berdoa adalah nafas orang Kristen, membaca merupakan makanan orang Kristen. Kalau kamu hanya berdoa, bernapas terus, kamu tidak makan, kamu akan mati. Kalau kamu hanya makan firman Tuhan terus, kamu tidak berdoa, ya, tidak bernapas, ya kamu tidak akan mati. Maka harus lakukanlah permainan si buta, ya. Bagilah kelasmu dalam 4 kelompok, setiap kelompok diminta untuk memilih salah satu orang sebagai wakil kelompok. Dan ini memang bisa kita lakukan kalau kita berada di kelas. Tapi ya, kita tidak berada di kelas. Oke? Selanjutnya, setiap wakil kelompok ditutup matanya menggunakan sapu tangan besar. Setelah itu mereka diminta untuk berdiri di pojok-pojok kelas. Di tengah kelas, taruhlah sebuah kursi dan letakkan Alkitab di atasnya. Mintalah para wakil kelompok untuk berjalan dari tempat mereka masing-masing untuk mendapatkan Alkitab tersebut. Anggota kelompok yang lain diminta untuk tidak bersuara dan memberikan kabar. Anak-anak sekalian, dalam permainan adegan ini, yakni kita diminta untuk membuat sebuah kelompok. Terus di tengah ruangan itu dibuat sebuah meja dan ada Alkitab. Coba bayangkan ketika matamu ditutup, apakah kamu bisa segera berlari untuk menemukan Alkitab? Tentu itu tidak bisa. Nah, mata kita tertutup, nanti kita akan melihat permainan. Permainan ini dihentikan jika salah satu wakil kelompok berhasil memegang Alkitab yang diletakkan di atas kursi. Jadi, permainan itu akan dianggap menang atau mereka berhasil kalau mereka menemukan Alkitab yang berada di tengah, ya, yang di tengah ruangan itu. Yang kedua, dan permainan ini sama dengan bagian pertama, hanya ketika para wakil kelompok mulai berjalan dari setiap pojok untuk mencari Alkitab, anggota kelompok yang lain akan memberikan aba-aba untuk mempermudah wakil kelompoknya mencari. Misalnya dengan mengatakan kiri, kanan, mundur 1 langkah, maju 4 langkah, dan seterusnya. Permainan ini dihentikan jika salah satu wakil kelompok berhasil membuka. Jadi, permainan ini mengajarkan kepada kita, Alkitab pun demikian. Alkitab adalah penuntun kehidupan kita yang akan memberitahukan tujuan daripada kehidupan kita. Kalau misalnya temannya Edo misalnya dengan Felix ditutup matanya, terus Edo harus mengarahkan dia menemukan Alkitab. Edo akan katakan kiri balik kiri, terus si Felix terlalu kiri, stop kanan gitu, stop kiri, maju mundur kiri. Artinya, ya, Edo mengerahkan Felix untuk menemukan Alkitab. Demikian juga Alkitab dalam kehidupan kita. Alkitab itu menuntun kita, mengatur kehidupan kita untuk sampai kepada tujuan Allah dalam kehidupan kita. Setelah selesai bermain, mintalah teman-temanmu yang menjadi wakil kelompok dalam permainan itu untuk membagikan pengalaman mereka. Kira-kira apa yang kita dapatkan dari permainan itu? Ya, ini kita tidak akan bisa menemukan benda yang menjadi tujuan yang harus kita dapatkan kalau kita tidak dituntun dengan. Kalau orang yang menuntun kita itu salah, ya, kiri 4 langkah katanya, padahal harusnya 2 langkah. Maju 10 langkah, padahal harusnya 5 langkah. Coba kalau yang mengarahkan kita itu salah,
Apakah kita akan menemukan? Apakah kita akan menemukan tujuannya? Apakah kita akan menemukan Alkitab ini? Tentu tidak. Maka dengan demikian Alkitab itu dalam kehidupan kita adalah penuntun, pengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Ya, maka Alkitab adalah petunjuk. Ya, Alkitab adalah petunjuk di dalam kehidupan kita. Ya, mengubah perilaku kita, ya, untuk mengajar kita, untuk menuntun kita di dalam kebenaran. Permainan si buta mengajarkan kita tentang betapa sulitnya melakukan sesuatu dengan mata yang tertutup. Ya. Kita adalah manusia-manusia yang berdosa, yang mata kita itu tertutup melihat kebenaran. Kalau bukan Tuhan yang menuntun kita. Ya. Kita adalah manusia-manusia berdosa yang gampang sekali terjebak dalam dosa. Ya. Kita adalah manusia-manusia yang sering sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Permainan si buta ini mengajarkan kita tentang betapa sulitnya melakukan sesuatu dengan mata yang tertutup dan tanpa. Ya. Coba bayangkan hidup kita tanpa Alkitab. Kita tidak tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang diinginkan Allah, mana yang tidak diinginkan Allah. Kita mungkin berjalan terus, ya, karena Alkitab tidak melarang, ya kita anggap itu tidak salah. Tapi Alkitab mengatur semua kehidupan kita. Sebaliknya jika kita diberikan petunjuk, ya, seseorang akan lebih mudah untuk mencapai apa yang ia tuju. Apakah kamu bahwa hidup ini seperti seorang buta? Kita hidup itu seperti orang buta, karena kita berada di dalam dosa. Dan sementara berjalan mencari sesuatu. Supaya kita tidak tersesat, maka kita membutuhkan seseorang untuk menuntun kita menemukan Alkitab itu. Maka Alkitab itu menjadi sesuatu yang menuntun kita di dalam kehidupan kita, petunjuk kehidupan kita, supaya kita tidak tersesat. Firman Tuhan itu adalah petunjuk bagi kehidupanmu, kehidupan Bapak, kehidupan semua manusia, supaya tidak tersesat di dalamnya. Jadi anak-anak sekalian, melalui permainan si buta tadi, kalau kamu mau mencoba di rumahmu, coba tutup saja matanya, coba kamu lari cepat-cepat, ambil sesuatu dari dapur, misalnya ambil gelas, apakah kamu bisa cepat? Pasti belum tentu bisa cepat. Tapi kalau ada orang tua mengarahkan, maju Josie, 3 langkah, pegang pintunya, gelasnya di sebelah kiri, mungkin kamu akan bisa menemukan. Ya, tetapi betapa sulitnya ketika kita tidak bisa melihat. Betapa sulitnya menjadi orang yang buta. Demikian juga orang yang berada di dalam dosa. Hukuman dosa adalah maut. Maka Alkitab adalah penuntun orang-orang berdosa keluar dari keberdosaan itu, mengalami kehidupan yang baru, bergaul dengan Allah, ya, menikmati Allah setiap waktu. Ya, jadi orang-orang yang percaya, baik anak-anak semua, baik Bapak, itu harus dekat dengan Alkitab, bergaul dengan Allah. Karena Alkitab adalah makanan rohani kita. Doa merupakan napas. Maka dengan demikian, anak-anak sekalian, Alkitab merupakan penuntun dalam kehidupan kita, petunjuk dalam kehidupan kita. Betapa malangnya nasib kita jika kita tidak mempercayai Alkitab. Maka hukuman bagi kita adalah neraka. Tetapi siapa yang percaya kepada Allah, maka dia akan menerima Alkitab merupakan firman Allah. Dan firman Allah itu akan menyatakan kesalahan, mengajar dia, menuntun dia di dalam kebenaran. Dan dari situlah akan terus-menerus diperbarui menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu anak-anak sekalian, pelajaran kita sampai di sini hari ini. Pak meminta kalian untuk merenungkan, ya, makna permainan si buta tadi. Betapa malangnya hidup seseorang ketika tidak ada yang menuntun, tidak ada yang menunjuk. Betapa malangnya kehidupan kita ketika tidak ada Alkitab yang menyatakan kesalahan, mengajar kita, mendidik kita, maka hidup kita mungkin tidak. Ya, Bapak meminta kalian untuk membuat sebuah gambar. Ya, Bapak meminta kalian untuk membuat sebuah gambar. Oke, membuat sebuah gambar dari pohon, ya. Buat gambar pohon, ya. Buat gambar pohon, paham? Buat gambar pohon, ya. Terus buah-buahnya itu adalah 9 buah. Ya.
buat gambar buah-buahnya itu buah roh. Itu yang pertama, buat gambar pohon dengan bagus, buat buahnya itu 9 buah roh. Yang kedua, Bapak meminta kalian untuk menuliskan ayat Alkitab. Yang kedua, Bapak meminta kalian untuk menuliskan ayat Alkitab dari 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang keempat sampai yang ke-7. Oke, ayat yang keempat sampai yang ke-7. Ingat, membuat sebuah gambar pohon yang memiliki buah-buahnya itu buah-buah roh. Yang kedua, menuliskan 1 Korintus 13 ayat 4. Karena sampai di sini pelajaran kita hari ini, ingat, Alkitab adalah penuntun kehidupan kita. Maka jika mau hidup lurus, maka bergaulah Alkitab sebagai makanan rohani. Setiap berdoa, anak-anak sekalian. Terima kasih Bapak dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan menuntun kehidupan kami. Tuhan mengarahkan kehidupan kami. Tuhan telah memberikan kepada kami sebagai bukti kasih Tuhan. Menunjukkan mana yang Tuhan kehendaki. Tidak Tuhan. Dan Yesus berkata kami semua untuk mengerti pelajaran kami dengan baik. Bukan hanya mengerti, tapi kami melakukannya. Memberikan kami kesehatan, keluarga kami kesehatan, guru-guru kami kesehatan, teman-teman kami kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak semuanya, sampai sini pelajaran kita. Shalom, shalom, shalom.